namun kemarin diumumkan, namun saya sudah kembali konfirmasi dan memohon maaf kepada Pak Bambang Susatyo untuk karena tugas di Medan masih banyak. Saya bilang kalau boleh Pak, saya bertugas dulu full di Medan dan kalau berkenan tidak dimasukkan ke dalam steering komite di Formula E. Jadi alhamdulillah kemarin Pak Bambang Susatyo mendukung. Sudah tepat, Bobby memang harus menolak dijadikan panitia Formula E oleh Bamsud. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Bobi Nasution mengambil keputusan tepat ketika menyatakan bahwa dirinya menolak untuk mengambil bagian dalam kepengurusan sebagai steering committee atau SC Formula E seperti diminta oleh Bambang Susatyo atau Bamsud. Lansiran laman detik.com memberitakan bahwa sebelumnya Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo sudah memasukkan nama wali kota Medan itu sebagai wakil ketua steering committee Formula E 2023. Saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya yang pertama ya kepada Ketua IMI Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering committee di Formula E, kata Bobi Nasution Jumat 3 Maret 2023. Bobi juga sempat mengungkapkan bahwa sebelum SK panitia tersebut keluar, dia sudah menyampaikan keengganannya untuk menjadi panitia Formula E kepada Ketua MPR Republik Indonesia tersebut. Namun saya menyampaikan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo karena tugas saya di Medan masih banyak Pak, kata Bobi berterus terang. Wah. Ada indikasi pemaksaan nih yang tampaknya dilakukan oleh Bamsud kepada Bobi Nasution. Mungkin dipikirnya kerjaan sebagai wali kota Medan bisa disambi. Juga Bobi dianggap pasti mau kalau namanya dimunculkan begitu saja oleh Bamsud sebagai panitia Formula E. Lagu enak main tunjuk begitu saja. Mungkin begitu pikiran Bobi Nasution. Saya pun yakin setelah heboh Formula E sebagai proyek ambisius Gubernur Jakarta yang katanya nggak bisa kerja itu, Bobi sejak awal pasti menolak dan tinggal tunggu waktu saja buat menyampaikan hal itu kepada Bamsud. Apalagi kontroversi program ini juga belum selesai. KPK juga katanya masih menyelidiki, meski saya tidak yakin KPK punya nyali untuk menelisik lebih jauh soal peran sang ex-gubernur yang diduga menyalahi aturan soal pembayaran uang muka alias komitmen fee, bahkan menyumpal mulut sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta biar mingkem selamanya dan tidak mengusik ex-Mendikbud pecatan itu dalam hal Formula E. Dalam hal ini keputusan Bobi sudah tepat, bahkan sangat tepat. Saya yakin Gibran pun kalau sampai namanya dicantumkan sebagai bagian dari panitia Formula E akan menolak dan berkata juga bahwa urusan sebagai wali kota masih banyak. Sebenarnya ada orang nganggur yang bisa ditunjuk buat menggantikan posisi Bobi di kepanitiaan Formula E, yakni si penggagas ajang itu sendiri. Dia kan belakangan kurang kegiatan, sehingga ada waktu lebih buat keliling daerah, deklarasi sana-sini, dan merasa dirinya sudah kayak presiden beneran. Tawarin dia saja, terus lihat apa jawabannya. Setuju nggak? Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura. Kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan. Pasca diusung, Anies sibuk jilat AHY, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Hari ini Mas AHY sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Demokrat. Saya bisa sampaikan Demokrat is in the good hand, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 2 Maret 2023. Lebay, yaelah. AHY pasti meleleh kelepek-kelepek begitu mendengar modus dari Anies itu. Namanya juga anak baru, seakan tidak belajar dari apa yang sudah menjadi bagian dari sejarah. Seakan tidak sadar Anies itu punya kebiasaan apa, Anies itu kelebihannya di bagian apa. Untuk hal-hal yang seperti itu, untuk hal-hal yang bersifat melebih-lebihkan, Anies pastilah jagoannya. Tentu masih terekam di media bagaimana dia menarasikan Prabowo saat kontestasi menuju Pilpres 2014 lalu. Bagaimana dia dengan kemampuan tata katanya membuat Prabowo seakan paling pantas untuk dibencinya.
Namun kemudian apa yang terjadi setidaknya di 3 tahun setelahnya? Bagaimana Anies menggambarkan Prabowo sebagai figur yang mengusungnya di Pilgub DKI Jakarta 2017? Namun sekali lagi namanya juga anak baru, AHY tidak sadar bila sedang menjadi korban kelebayan Anies. AHY terbuai walau sedang menjadi objek jilatan Anies. Anies memang pantas melakukan hal tersebut karena biar bagaimanapun dukungan dari Partai Demokrat begitu sangat diperlukan olehnya demi bisa menuju Pilpres 2024 nanti. Dukungan AHY juga diperlukan jika sewaktu-waktu Anies butuh duit. Siapa tahu nanti purnawirawan mayor itu bersedia untuk menelanginya. Iya, mengingat kegiatan Anies sudah begitu banyak agar bisa melakukan kampanye yang olehnya dan oleh segenap pendukungnya disebut sebagai sosialisasi itu. Anies memang harus bekerja keras untuk terus berusaha meningkatkan elektabilitasnya. Dan itu pastinya tidak akan murah. Akomodasinya pasti banyak, belum lagi untuk menyediakan kupon beserta hadiahnya yang sudah menjadi ciri khas dari berbagai kegiatan pertemuan yang dilakukannya itu. Menggantungkan pada Surya Paloh jelas tidak selamanya bisa. PKS seperti biasa tidak bisa terlalu diharapkan. Nah, AHY dan SBY dengan guritannya tentu bisa lebih diharapkan oleh Anies. Tapi sekali lagi namanya juga anak baru kemarin, suka gak sadar bila hanya dimanfaatkan, suka gak ngeh bila sedang dijilati Anies dengan modus puji-pujian yang lebay itu. Mabok, iya, AHY sang bintang terang di langit Indonesia. Dan salah satu putra terbaik bangsa itu malah membalas Anies dengan tidak kalah lebaynya. You are the leader, the superstar, and you will command koalisi perubahan ini sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat you will lead us all, kata AHY kepada Anies terkait kemudi bakal koalisi perubahan yang rencananya akan dibentuk oleh partainya Demokrat bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Bagaimana menurut Anda? Segera bisa dimulai konstruksinya, jadwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadekan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan hingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul terampung. Dan ini sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Jokowi pontang-panting cegah banjir Jakarta. Kerja Anies nothing. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Tampaknya sulit sekali bagi mantan gubernur ngetren seperti Anies Baswedan untuk keluar dari pergunjingan warganet. Persoalannya bukan karena dia terlalu banyak kesibukan sehingga komentar itu bermunculan, melainkan karena kesibukannya adalah menampilkan sensasi yang aneh-aneh itulah